Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua Hukum dan HAM. Ya, hari ini adalah lanjutannya. Kita masih membahas ICCPR atau hak sipil politik, mungkin sampai pertemuan ketiga ya. Nanti pertemuan terakhir, keempat, kelima, mungkin nanti Bapak akan mulai masuk ke ICSCR. Let's see bagaimana ya. Kita akan mulai dulu PowerPoint Bapak hari ini. Jadi materi ICCPR memang banyak ya, karena hukum dan HAM ya, hak-hak yang dibahas dalam ICCPR ini memang sangat lumayan banyak ya, dan sangat strategis ya. Maka kemudian memang kita mungkin perlu 3 atau 4 pertemuan untuk hanya membahas soal hak sipil politik. Oke, pertama-tama ketika kita bicara hak sipil politik, Bapak sudah bilang kalau hak sipil politik itu adalah hak yang sangat kontroversial. Kenapa? Karena pemerintah atau negara itu berkewajiban untuk memberikan kebebasan kepada warga negara, tetapi tetap dipantau. Ya, jadi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, negara masih ada, tetapi negara itu memberikan kebebasan sipil dan politik secara penuh terhadap warga negaranya, tapi tentu ada pembatasan. Nah, kenapa sih hak sipil politik begitu penting? Karena hak sipil politik memastikan bahwa negara dijalankan secara bertanggung jawab. Nah, jadi seperti Bapak bilang minggu kemarin, HAM itu fungsinya buat apa? HAM itu fungsinya adalah instrumen untuk meminta akuntabilitas negara. Ya, jadi yang melakukan pelanggaran HAM adalah negara. Ya, jadi dicatat itu baik-baik ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai salah antara HAM dengan pidana. Pidana adalah instrumen negara mengontrol warga negaranya. Sedangkan HAM kebalikannya. Oke ya. Nah, dalam ICCPR itu ada hak yang bisa dibilang sangat penting ya. Jadi hak pertama yang akan kita bahas hari ini adalah hak menentukan nasib sendiri atau self determination. Jadi sebenarnya hak ini lebih umum ya sebenarnya. Jadi hak ini ada di ICCPR, ada di ICSCR, ada di hak sipil politik, dan juga ada di hak ekonomi sosial budaya. Artinya apa? Jadi intinya secara sederhana, hak menentukan nasib sendiri adalah hak untuk menjadi diri sendiri. Ya, jadi setiap individu, setiap orang itu memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri. Nah, itu pemahaman yang mungkin secara umum ya. Nah, tapi sebenarnya self determination itu bisa dibagi dalam dua aspek ya, teman-teman, dalam dua aspek. Aspek pertama adalah apa yang disebut sebagai right to self determination. Ya, jadi right to self determination berarti hak merdeka dari kolonialisme. Nah, ini yang disebut sebagai hak atau kebebasan dari penjajahan. Nah, jadi kalau kita memakai istilah right to, ada to-nya, ya itu konotasinya adalah anti kolonialisasi. Ya, kita sudah bicara, kalau tidak salah sudah banyak bicara soal DUHAM, ya Deklarasi Universal HAM, itu kan semangatnya dari anti kolonialisasi tahun 48. Ya, jadi anti kolonialisasi. Itu kalau kita bicara right to. Nah, tapi kalau dalam konteks yang seperti Bapak bilang tadi, konteks individu, maka kita menyebutnya sebagai right of. Ya, bukan right to, tapi right of self-determination. Inilah disebut sebagai hak otonom individu. Jadi individu sebagai pemegang hak, individu sebagai warga negara tentunya yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah, itu memiliki hak-hak yang otonom, gitu ya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti hak menentukan Anda mau beragama apa misalnya. Nanti kita akan bicara soal kebebasan beragama. Ya, kebebasan beragama juga merupakan satu contoh dari hak menentukan nasib sendiri. Ya, jadi agama Anda apa, politik Anda apa, Anda memilih gubernur, Anda memilih presiden siapa, Anda memilih partai politik apa nanti di pilkada dan pemilu, itu adalah hak otonom Anda. Sama halnya misalnya seperti Anda mau kuliah atau tidak, misalnya Anda mau kuliah di fakultas hukum atau Anda mau kuliah di fakultas lain yang sesuai dengan passion Anda, itu adalah hak otonom.
Nah, tapi kadang-kadang pemerintah ya terkadang agak abai dengan hak ini. Ya, jadi hak otonomi itu hak yang sebenarnya tidak dapat diganggu gugat. Nah, jadi ini hak pertama ya, saudara-saudara. Jadi menentukan sendiri ya, Anda misalnya sebagai mahasiswa sudah dewasa, sudah lebih dari 17 tahun berarti sudah menjadi subjek hukum. Ya, Anda bisa dipidana, Anda bisa dikenai hukuman apabila Anda melanggar KUHP atau KUHP ya, dan undang-undang lain. Nah, itu kan berarti ada konsekuensinya. Ya kan, hidup ini memang pilihan. Jadi setiap warga negara yang sudah dewasa, dia berhak untuk memilih kehidupannya sendiri. Nanti Anda mau nikah sama siapa misalnya. Ya. Nah, jadi praktek-praktek semisal seperti pemaksaan menikah misalnya. Ya, pemaksaan menikah. Nah, itu sebenarnya adalah pelanggaran HAM. Ya, kenapa negara juga dianggap melanggar HAM? Kenapa? Karena negara melakukan pembiaran. Jadi ketika negara melakukan pembiaran terhadap praktek pemaksaan perkawinan, sebenarnya negara juga tidak secara langsung sebagai pelanggar HAM. Nah, Bapak akan menjelaskan lagi nih, ya, pelanggaran HAM. Negara itu menjadi pelanggar HAM dengan dua cara. Pertama dengan cara commission dan kedua dengan cara omission. Yang artinya gini, yang pertama negara itu melanggar HAM secara direct, secara langsung. Yang kedua, negara melakukan pelanggaran HAM secara tidak langsung. Nah, secara langsungnya gampang sebenarnya. Jadi misalnya gini, secara langsung gimana? Misalnya pemberendelan surat kabar. Ya, misalnya ada surat kabar yang mengkritik pemerintah nggak suka diberendel. Ini terjadi di zaman Soeharto dulu. Ya, sekarang sih nggak ada lagi ya. Ya, tapi memang ada beberapa praktek-praktek yang agak mencemaskan, misalnya seperti ada buzzer sekarang gitu ya. Kemudian juga ada undang-undang ITE ya yang mengancam kebebasan. Nah, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran yang secara langsung dilakukan oleh negara. Nah, langsung ya. Atau misalnya pemerintah membubarkan demonstrasi yang sebenarnya tidak tereskalasi ke kekerasan. Ya, jadi sebenarnya ada demonya misalnya damai saja ditangkap oleh polisi misalnya. Nah, itu pelanggaran HAM secara langsung. Nah, yang tidak langsung bagaimana? Ya, seperti saya bilang tadi, pelanggaran tidak langsung itu berarti pelanggaran yang omission. Ya, omission berarti negara itu abai terhadap potensi adanya pelanggaran HAM. Nah, makanya Bapak bilang tadi misalnya ada praktek pemaksaan perkawinan. Yang memaksakan orang tua, mungkin kalian ada yang berargumen seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin sama si A misalnya, ya seperti Datuk Maringgih dan Siti Nurbaya, ya itu cerita dulu tuh. Nah, itu kan yang salah kan orang tuanya. Yang salah memang orang tuanya, tetapi pemerintah melakukan pengabaian. Karena pemerintah melakukan pengabaian, maka pemerintah sebenarnya melanggar HAM juga secara tidak langsung atau by omission. Nah, begitu. Begitu juga dengan hak, misalnya hak pendidikan. Nah, ini memang agak ke ekosop sedikit ya, memang agak ke ekosop. Nanti kita bahas ekosop mungkin pertemuan terakhir. Ya, ekosop itu kan seharusnya negara aktif menyediakan perumahan, bukan menyediakan perumahan sih, menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan rumah sakit, vaksin misalnya. Kalau zaman COVID sekarang kan ada vaksin, ada tracking, dan lain-lain. Itu kewajiban pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya abai, berarti pemerintahnya melakukan pelanggaran HAM secara omission. Nah, itu kawan-kawan ya. Saya bicara ini secara umum, kenapa? Karena hak menentukan nasib sendiri itu ada dalam ICCPR dan juga ada dalam ICSIR. Diatur dalam hak sipil politik dan juga diatur dalam hak ekosop. Oke, kita akan masuk lebih dalam ke hak sipil politik saja. Ya, tadi hak menentukan nasib sendiri sudah Bapak jelaskan. Nah, kemudian kita akan bicara tentang hak untuk tidak didiskriminasi. Nah, ini penting sekali. Jadi dalam HAM, terutama hak sipil politik, ada kerangka teoritik ya, kerangka filosofis ya yang sangat penting yang disebut sebagai non-discrimination atau anti-diskriminasi. Nah, jadi sebenarnya ICCPR ya itu dibuat, diundangkan
dalam Undang-Undang tahun 2005 diratifikasi oleh Indonesia tahun 2005, itu sebenarnya tujuannya paling utama adalah untuk menghentikan adanya diskriminasi. Dalam pasal 2 ICPR dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi terhadap ya atau berdasarkan pertama suku. Nah, ini rasisme ya. Jadi rasisme di mana-mana. Kita nggak perlu bicara Indonesia, di Eropa sendiri masih banyak rasisme. Ya, walaupun Eropa instrumen HAM-nya sudah sangat bagus. Ya, mereka sudah punya peradilan HAM di Strasbourg. Ya kan, mereka punya Uni Eropa, tetapi rasisme masih terjadi. Kulit hitam, kulit putih. Ya, jadi kalau misalnya ada pemain bola misalnya kalau nonton Liga Inggris sering itu ada rasis. Ya, ada pemain bola misalnya pakai pemain bola kulit hitam, ketika dia cetak gol malah dilempari oleh supporternya pisang. Nah, itu kan menghina tuh. Kalau dilempari pisang kan artinya kamu monyet. Rasisme masih terjadi sampai saat ini di Eropa, apalagi di Indonesia. Ya, mungkin di Indonesia masih ada yang dalam tahap bercandaan misalnya ya, ada yang nyebut Jawa, ada yang nyebut Bugis dan lain-lain. Ya konteksnya bercanda memang. Tapi jangan sampai itu tereskalasi dalam ranah yang serius. Kenapa? Karena kalau ranah serius berarti sudah diskriminasi. Orientasi seksual. Nah, ini juga penting kawan-kawan. Jadi ini mungkin agak kalau kita bicara HAM, terutama kalau kita bicara orientasi seksual, ini mungkin terkesan sangat kontroversial bagi Indonesia. Ya, jadi pendapat Bapak, ya kalian boleh tidak setuju dengan orientasi seksual seseorang. Boleh tidak setuju, silakan tidak setuju, tetapi ingat baik-baik bahwa dia ya adalah juga manusia. Ya, dia juga manusia, orang-orang yang berbeda dengan kita, dia juga adalah manusia, dan dia juga warga negara. Dia punya KTP, dia punya paspor, berarti dia punya hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Dengan kata lain, pemerintah juga harus memberikan perlindungan terhadap mereka. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka dengan orientasi seksualnya. Ya, misalnya sekarang lagi menarik nih, Bapak baca di koran, Kementerian Dalam Negeri itu membuat program ya, program KTP gratis ya. KTP gratis ya memang KTP gratis, maksudnya KTP dipermudah ya untuk kawan-kawan waria. Ya, jadi kawan-kawan waria yang berusaha salon dan lain-lain itu beberapa tahun yang lalu tuh nggak punya KTP loh. Jadi bayangkan kalau misalnya mereka nggak punya KTP, mereka nggak bisa ngurus dokumen-dokumen lain. Berarti melanggar HAM kan? Ya enggak? Jadi memang ini kontroversial mungkin ya kawan-kawan, tetapi apa yang menjadi orientasi seksual seseorang itu sebenarnya urusan pribadi dia. Ya, selama tidak dibawa ke ranah publik ya. Maksudnya kalau dia sudah bikin kejahatan, ya misalnya dia melakukan sodomi misalnya, ya itu sudah beda. Itu ranah pidana. Tapi selama dia masih melakukannya dalam ranah yang privat, Bapak rasa kita sebagai manusia juga harus memberikan penghormatan. Ya, kalau Anda tidak setuju dengan orientasi seksual mereka, ya bisa didekati dengan pendekatan yang lebih berkemanusiaan menurut Bapak. Ya, Bapak pernah baca misalnya di surat kabar di daerah Sumatera, ya, Bapak lupa Sumatera mana, itu ada razia, ya, razia Satpol PP terhadap salon. Ya, jadi salon yang dibikin oleh waria itu dihancurkan salonnya, kemudian warianya disuruh berbaris, kemudian rambutnya digunduli. Pertanyaannya adalah apakah itu menyelesaikan masalah? Ya kan? Jadi kalau kita bicara apakah itu menyelesaikan masalah, waktu Bapak rasa belum bisa menyelesaikan masalah. Idealnya kenapa tidak bikin penyuluhan misalnya? Ya kan, kenapa nggak bikin penyuluhan untuk waria dan lain-lain gitu, daripada harus dihancurkan misalnya salonnya, alat-alat make up-nya yang mungkin dia beli dengan uang halal juga. Nah, ini masih problem bagi kita Indonesia bicara soal orientasi seksual. Oke, kemudian bahasa. Nah, ini jarang sih ada di Indonesia ya bahasa. Kebanyakan sih di negara-negara maju. Amerika Serikat, Australia misalnya, negara-negara yang lebih banyak kulit putihnya, dan mereka kemudian menerima imigran dari India, dari Amerika, dari Indonesia, dari Asia,
Nah, ini kebanyakan tidak begitu ramah, ya, tidak begitu ramah dengan imigran. Ya, pengalaman Bapak dulu waktu kuliah di Australia memang banyak seperti itu. Jadi ketika misalnya Bapak ketemu sama teman orang Indonesia ngobrol di kota, ya, di kota ada kafe, kami ngobrol di kantor, di kantin misalnya. Nah, itu ada mungkin bule 1-2 orang yang nyeletuk, speak English, kira-kira gitu. Ya, itu banyak terjadi. Mungkin di Indonesia juga ada, ya, mungkin ada. Kemudian pandangan politik, nah ini juga menarik nih. Ya, jadi pandangan politik sejak tahun 2014 Indonesia terbelah politiknya antara cebong kampret, ya kan? Antara pendukung Jokowi sama pendukung Prabowo. Ya, kemudian 2019 ya berdamai mereka. Sekarang yang dibikin dikotominya adalah cebong sama kadrun. Ya, nah itu kan pandangan politik. Tapi sebenarnya pandangan politik itu adalah hak pribadi. Ya, kita nggak boleh misalnya tidak menyukai seseorang karena pandangan politiknya berbeda. Keyakinan, nah, agama, ya. Jadi kita juga tidak boleh mendiskriminasi orang, apalagi negara terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Nah, dari semua aspek di atas ya, Bapak akan kasih ilustrasi bagaimana negara melakukan pelanggaran HAM dan bagaimana negara melakukan diskriminasi. Ya, Bapak ambil contoh misalnya rekrutmen PNS. Nah, sekarang lagi rame nih rekrutmen PNS. Nanti kalian kalau sudah lulus sarjana hukum juga nanti mungkin ada yang mau jadi PNS misalnya. PNS ya itu diseleksi oleh negara kan, pemerintah, ya kan? Nah, maka kemudian pemerintah itu tidak boleh mendiskriminasi. Pertama, syarat-syarat menjadi PNS itu tidak boleh diskriminatif. Ya, banyak sih sebenarnya contoh-contoh yang diskriminatif. Misalnya, kalau kamu mau kerja di bank, syarat kerja di bank biasanya penampilan menarik. Ya, pernah nggak kalian lihat itu di surat kabar penerimaan bank? Ya itu swasta ya, kebanyakan swasta, tapi itu sebenarnya juga nggak boleh. Ya, penampilan menarik. Makna dari penampilan menarik itu bagaimana sih? Itu dulu pertama, definisi dari penampilan menarik bagaimana? Apakah orang yang kulitnya hitam tidak menarik? Belum tentu juga. Ya kan? Subjektif sekali kan berarti persyaratannya. Ya, nah pemerintah apalagi nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya penerimaan PNS, ya tidak boleh penerimaan PNS itu syaratnya harus Islam. Nah, misalnya ada seorang Kristen, ada orang Kristen, KTP-nya Banjarbaru, ya orang Banjarbaru dia, KTP-nya Banjarbaru, tapi dia mau melamar PNS di Kabupaten Banjar, boleh nggak? Boleh, karena dia warga negara. Selama dia warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, ya dia tetap memiliki hak untuk melamar PNS. Oh, tapi kan KTP-nya Pak Banjarbaru. Ya nggak apa-apa. Kita kan bukan negara kesatuan, ya kan? Kita bukan negara kesatuan, kita negara Indonesia ya. Mau bikin KTP ya silahkan domisili lagi. Nah, tapi intinya hak untuk mencari kerja itu adalah hak yang sangat asasi. Ya, dan negara tidak boleh mendiskriminasi. Ya, misalnya tadi seorang Kristen tadi ya mau melamar kerja di Kabupaten Banjar yang sangat Islami misalnya. Ya, tidak boleh misalnya kemudian pemerintah daerahnya mengatakan, oh tidak, kami nggak bisa menerima Kristen di Kabupaten Banjar, nggak bisa. Nah, itu diskriminatif, tidak boleh. Sama halnya juga terjadi misalnya di Manado misalnya, ada orang Manado, ya Muslim, ya Manado Muslim, pengen jadi PNS di kota Manado yang mayoritas adalah Kristen. Kalau dia ditolak, berarti negara sudah melakukan diskriminasi berdasarkan agama. Gak boleh tuh. Ya apalagi misalnya, yang dulu ya banyak diskriminasi terhadap disabilitas atau difabel istilahnya sekarang. Ya orang-orang kalau dulu undang-undang yang lama menyebutnya sebagai orang cacat, akan kejam sekali itu. Ya, jadi hukum sendiri dulu menyebut mereka itu orang cacat. Tapi kemudian berganti, undang-undangnya diganti, sekarang sebutannya adalah kaum disabilitas.
kaum disabilitas pun boleh melamar kerja. Ya, jadi kaum disabilitas selama dia punya kemampuan, selama dia memenuhi persyaratan, ya dia punya ijazah, dia punya transkrip, dia punya rekomendasi, ya silahkan lamar kerja di lembaga negara manapun sebagai PNS, boleh. Ya, jadi sekarang tidak boleh lagi ada diskriminasi. Sama misalnya apa lagi? Oh, pandangan politik. Oh, pandangan politik ya sama nih. Ya, misalnya ada seorang pelamar kerja dulunya adalah simpatisan dari Pak Prabowo misalnya. Dia mau melamar kerja di Jakarta, ya di suatu kementerian di Jakarta. Tapi kemudian kementerian itu menolak, misalnya. Ya, kementerian itu menolak. Oh, nggak bisa. Kamu dulu kan memilih Prabowo, ya. Saya cek apa namanya background kamu dan lain-lain. Oh, ternyata kamu ini dulu Prabowo, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Jadi itu tidak boleh itu. Ya, jadi setiap orang itu punya hak yang sama ya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Jadi negara tidak boleh mendiskriminasi. Itu apalagi contoh yang lain ya, banyak sih perempuan misalnya. Ya masih banyak sekarang misalnya perempuan masih dianggap sebagai orang yang belum layak untuk menjadi pemimpin misalnya. Ya. Mungkin ada argumen-argumen seperti itu. Ya kan? Misalnya apa ya? Ya perempuan kan ya lemah dan lain-lain. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang sebenarnya belum tentu benar juga. Ya, mungkin saja banyak perempuan-perempuan dan saya yakin banyak perempuan-perempuan yang lebih layak, lebih pantas memimpin daripada laki-laki. Bapak yakin itu? Ya, itu yang hal pertama, pasal 2 ICPR yang bicara soal non-discrimination. Oke, kemudian nah ini juga sangat menarik kawan-kawan, pasal 6 ICPR ya, hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini kenapa sangat kontroversial? Karena berkaitan dengan pelarangan hukuman mati. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan kan kalau hukuman mati itu adalah masuk dalam protokol 2 ICCPR yang sampai saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia masih memperbolehkan secara legal praktek hukuman mati. Walaupun tentu dengan moratorium ya, seperti Bapak bilang kemarin. Nah, jadi ICCPR mengharapkan negara-negara memberikan persyaratan untuk hukuman mati. Nah, jadi ICCPR juga mencoba untuk melembutkan dirinya ya, jadi nggak terlalu strict. Jadi kata ICCPR ya paling tidak ada persyaratan lah. Jadi yang dihukum mati itu hanya untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Ya, kejahatan-kejahatan luar biasa misalnya seperti apa? Pembunuhan yang sadis misalnya. Ya, terorisme, ya. Kemudian apa lagi? Narkotika. Ya, kejahatan narkotika. Nah, itu bisa dihukum mati. Ya, itu bisa dihukum mati. Tapi lagi-lagi semuanya dikembalikan kepada pemerintah apakah mau di moratorium atau tidak. Indonesia sekarang punya etikat baik untuk memoratorium ya, dari zaman Pak SBY dulu kalau tidak salah sudah ada moratorium, tetapi secara normatif kita masih hukuman mati boleh. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih hukuman mati itu sangat dilarang gitu ya? Terutama untuk beberapa individu ya yang berikut ini. Pertama adalah wanita hamil. Jadi kalau misalnya wanita hamil bikin kejahatan, misalnya ya, wanita hamil itu nggak boleh dihukum mati dulu. Kenapa? Karena yang dalam benih di dalam kandungannya dianggap tidak berdosa. Jadi anak dalam kandungan seorang perempuan yang melakukan kejahatan, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa sama sekali. Ya, kemudian tidak boleh anak-anak. Ya, jadi anak-anak kenapa sih Pak? Anak-anak kejahatan dilakukan oleh anak-anak ya, juvenile crime istilahnya. Ya, itu tunduk kepada undang-undang peradilan anak ya. Kalian tahu itu ya. Kita punya undang-undang peradilan anak itu untuk anak-anak. Jadi treatment anak-anak itu beda dengan dewasa loh. Ya, kalian sudah dewasa, bukan anak-anak lagi kalian. Nah, jadi kalau anak-anak dia bikin kejahatan itu dianggap sebagai kejahatan yang terjadi karena mereka belum memiliki akal yang berkembang. Kalau kita kan orang dewasa, ya kan sudah tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensi kan.
Ya, Bapak rasa kalian sudah tahu itu kan. Nah, anak-anak tuh nggak boleh dihukum mati. Jadi hukuman terberat bagi anak-anak itu ya rehabilitasi sebenarnya. Ya, Bapak sampai sekarang masih menganggap kalau anak-anak itu direhabilitasi. Memang banyak anak-anak yang juga ngaco ya. Bapak nggak menafikan itu, tetapi Bapak yakin satu-satunya hukuman yang pantas buat anak-anak adalah hanya rehabilitasi, bukan pidana. Kemudian orang sakit jiwa. Nah, orang sakit jiwa, orang yang nggak sadar, tapi ini bahaya juga nih. Nanti ada orang yang waras tapi pura-pura gila, bahaya. Makanya kita perlu adanya psikiater dan lain-lain. Nanti ada keterangan ahli di pengadilan, apakah dia memang benar-benar sakit jiwa atau tidak. Kalau dia sakit jiwa, dia tidak boleh hukum mati. Kenapa? Karena dia mungkin melakukan kejahatan tanpa dia sadari. Ya, itu kawan-kawan. Kemudian manula. Ya, manula orang yang sudah umurnya 70, 80 itu nggak bisa lagi dihukum mati. Ya, atas dasar kemanusiaan tentunya. Nah, itu ya. Jadi protokol tambahan 2 yang Bapak bilang kemarin, protokol tambahan 2 itu hanya diratifikasi oleh 75 negara. Jadi hanya 75 negara yang berkomitmen secara hukum tidak lagi melakukan hukuman mati. Ya, di ASEAN itu cuma ada Filipina sama Timur Leste. Nah, bayangkan Timur Leste negara yang sangat muda tahun 99 merdeka, dia sudah berani berkomitmen tidak akan melakukan hukuman mati. Filipina ya secara hukum ya tidak boleh ya, walaupun di Filipina keadaannya juga masih belum beres ya, di Filipina masih ada masalah. Bapak akan bicara sedikit tentang kenapa sih hukum mati ini sangat dilarang ya, bahkan sampai dibikin protokolnya gitu ya. Tapi ironisnya tidak semua negara itu berkomitmen ya, terutama Amerika Serikat. Nah, jadi Amerika Serikat sampai saat ini itu masih menjadi negara yang tidak meratifikasi protokol 2. Jadi bayangkan Amerika Serikat tidak meratifikasi protokol 2. Tetapi Amerika Serikat itu memiliki 50 negara bagian. Ya, dan 50 negara bagian Amerika Serikat itu punya hukumnya sendiri-sendiri. Bapak akan cerita Amerika Serikat nih, lebih spesifik hari ini. Jadi dalam 50 negara bagian di Amerika Serikat itu hampir 70% sudah membatalkan undang-undang hukuman mati. Ya, jadi sudah hampir membatalkan hukuman mati. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, kenapa penolakan terhadap hukuman mati itu banyak banget terjadi di Amerika Serikat. Jadi aktivis kontra hukuman mati itu paling banyak ada di Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat itu punya pengalaman di mana sistem hukum mereka gagal dalam melindungi masyarakat. Ya, ada di Instagram, kalian bisa googling di Instagram, George namanya, George Steiny death penalty. George Steiny, ya kalian bisa cari di Google, ya namanya adalah George Steiny. Nah, jadi ada kisahnya kenapa Amerika Serikat sekarang hampir semua negara bagiannya itu sangat membenci hukuman mati. Nah, jadi kisahnya itu ada di tahun 1944. Ya, jadi 1944 itu sebelum Perang Dunia Kedua berakhir ya. Ya, jadi 1944. Bapak bacakan saja nih, ada di Wikipedia malahan ya. Jadi bisa kalian cari di Wikipedia George Steiny. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, bisa dicari ini George Steiny ya, George Steiny. Nah, kisahnya bagaimana? Ini terjadi di South Carolina. South Carolina itu adalah negara bagian di Amerika Serikat yang sangat rasis. Ya. Nah, jadi waktu tahun 1944 itu ada perumahan ya, ada perumahan perkebunan ya, jauh dari kota, ada pembunuhan ya. Korbannya adalah perempuan, anak-anak umur 5 atau 6 tahun kalau tidak salah, kulit putih. Dia ditemukan di lumbung padi kalau tidak salah, dia ditemukan di lumbung padi, telanjang, diperkosa dan dibunuh. Waktu itu South Carolina gempar. Siapa sih orang yang tega? Ya kan, siapa sih orang yang tega melakukan membunuh seorang anak perempuan cantik kulit putih, diperkosa lagi.
Ya, jadi negara itu gempar mencari siapa sih pelakunya, nggak ketemu. Akhirnya dicarilah kambing hitam. Nah, jadi si perempuan, anak perempuan ini punya teman, ya teman bermain. Teman bermainnya adalah laki-laki umurnya 10 tahun. Anak-anak masih 10 tahun, ya. Namanya si George tadi, George Stanley. Ya, jadi si George sama si anak perempuan ini bermain, sering dilihat warga dan lain-lain. Walaupun tidak ada bukti kuat. Waktu itu 1945 kita belum punya forensik secanggih sekarang. Rakyat itu langsung menuduh. Nah, karena dia rasis, maka rakyat langsung menuduh yang bunuh pasti si kulit hitam itu. Yang bunuh pasti orang kulit hitam itu, si anak-anak kulit hitam tadi, si George. Maka kemudian pengacaranya juga tidak mau membela, ya. Jadi pengacara nggak mau membela. Dan jaksa penuntut itu sangat rasis. Ya, dia langsung sudah punya bias, ya. Dia sudah punya bias bahwa yang membunuh adalah si George. Maka kemudian George ini, anak-anak umur 10 tahun, ini dihukum mati. Jadi kalau kalian lihat, menyedihkan sekali, ini kisah nyata. Ya, jadi Bapak tidak bikin cerita bohong dan lain-lain, ini bahkan ada filmnya sekarang. Ya, jadi George Stanley ini meninggal di meja listrik, di kursi listrik. Ya, dia meninggal di kursi listrik. Warga pun senang, wah ya akhirnya yang memperkosa dan membunuh anak itu sudah kita bunuh, ya akan senang. Tapi kemudian ada investigasi tahun 2009 kalau tidak salah, ya kasusnya dibuka lagi, sudah ada forensik yang lebih modern, ya kan, ternyata ditemukan seorang laki-laki paruh baya, ya, yang DNA-nya itu sama dengan DNA yang ditemukan di tubuh korban. Dengan kata lain, ya laki-laki kulit putih paruh baya itulah yang sebenarnya yang membunuh anak perempuan tadi. Wah, gemparlah waktu itu se-Amerika. Jadi se-Amerika gempar, ya, mengatakan bahwa ini cacat negara kita nih. Negara kita ternyata cacat, sistem hukum kita cacat, sistem hukum kita ternyata bias, sistem hukum kita ternyata rasis. Ya, artinya si George Stanley tidak bersalah. Nah, mengerikan kan? Jadi mengerikan sekali bagaimana negara itu bisa membunuh orang dan ternyata yang dibunuh itu orang yang baik, orang yang benar, dibunuh karena alasan bias. Nah, makanya kemudian Amerika tuh pernah menjadi top 5 eksekutor secara umum, ya. Walaupun di beberapa negara bagian itu sudah hampir semuanya membatalkan hukuman mati. Di Texas masih kalau tidak salah, ya, di Texas masih, di Alabama masih, tapi di North Carolina, Illinois, daerah-daerah daerah-daerah Demokrat itu sudah hampir semuanya sudah tidak lagi melaksanakan hukuman mati. Ya, nah ini slide ini adalah contoh negara-negara yang paling banyak melakukan hukuman mati. Amerika Serikat, Arab Saudi, ya Arab Saudi masih sampai saat ini, ya. Irak, Iran, Cina, wah Cina parah. Ya, tapi Cina parah, yang dihukum mati kebanyakan adalah koruptor. Ya, jadi mungkin kita agak sedikit ada hiburannya lah, ya, karena yang dibunuh adalah koruptor. Ya, Cina juga masih banyak tahun 2005, 2004. Bapak rasa dari amnesti masih seperti ini, ya. Kalau tidak salah Amerika Serikat masih urutan kelima. Jadi masih di Amerika Serikat hukuman mati, sayangnya. Walaupun ya seperti saya bilang tadi ada kasus si George Stanley tadi. Nah, hal inilah, ya, berkaitan hukuman mati ini, ya, membawa kita kemudian kembali masuk ke hak hukum, ya, hak hukum atau legal rights. Nah, jadi sebenarnya hak hukum ini dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh warga negara ketika dia berhadapan dengan sistem hukum negara. Jadi legal rights di sini jangan diartikan secara umum, ya, tapi legal rights ini adalah hak-hak yang dimiliki warga negara ketika suatu warga negara itu berhadapan dengan sistem hukum. Nah, ini perlunya pengacara. Ya, jadi pengacara, ya, nanti mungkin kalian akan jadi pengacara, 1-2 orang mungkin akan jadi pengacara. Pengacara itu sebenarnya tugasnya mulia. Pengacara itu tugasnya adalah untuk menjaga agar hak-hak tersangka, hak-hak terpidana, terdakwa itu dilindungi.
Ya, jadi yang dilakukan oleh pengacara itu bukan membela perbuatannya, tapi membela hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara ketika dia berhadapan dengan sistem hukum. Ya, kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita lihat ICCPR ada di pasal 9, 10, 14, 26. Ini adalah jaminan negara. Jaminan negara bahwa setiap warga negara ketika dia berhadapan dengan sistem hukum pidana terutama, dia harus dilindungi hak-haknya. Ya, jadi setiap warga negara ya itu berhak atas sistem hukum yang adil, netral, dan efektif. Ya, adil ya berarti kan bukti dan saksi dan lain-lain dihadirkan dengan objektif, dengan benar. Netral ya berarti hakim, pengacara, polisi tidak boleh bias. Bayangkan apa yang terjadi kalau hakim, pengacara, dan kepolisiannya rasis misalnya. Ya akan terjadi seperti si George Taney tadi. Ya kan? Polisinya rasis, jaksa wilayahnya rasis, hakimnya juga rasis. Yang terjadi adalah orang yang tidak bersalah disalahkan. Berbahaya sekali itu. Ya. Nah, dalam konteks penangkapan bagaimana? Penangkapan harus memperhatikan equality before the law, kesamaan di hadapan hukum. Ya, jadi orang itu warga negara itu punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dia mau orang kaya kayak mau orang miskin kayak ya seharusnya treatmentnya sama. Walaupun prakteknya tidak sesederhana itu. Ya, misalnya ketika ada orang yang kedapatan lagi narkotika misalnya. Ya, kedapatan narkotika kalau dia hanya orang biasa, mungkin dia akan di penjara. Tapi kalau misalnya dia adalah artis, ya, sekarang kan ada artis tuh, ya Bapak nggak perlu sebut nama, pasangan artis yang ditangkap polisi karena narkoba, ya dia minta rehabilitasi dan kemungkinan besar akan berhasil. Jadi lagi-lagi hidup memang tidak adil kawan-kawan. Jadi kita belajar hukum itu hukum itu ideal. Ya, jadi kita belajar hukum, kita belajar HAM, kita bicara soal hal yang ideal. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa terkadang hidup ini tidak adil. Ya, jadi yang disebut equality before the law itu terkadang tidak dilakukan. Kemudian arbitrary arrest, penangkapan secara sewenang-wenang itu nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya ada polisi yang menangkap orang tanpa ada surat penangkapan, wah itu bisa digugat itu, bisa diperadilan. Ya, jadi tidak boleh penangkapan tidak sesuai dengan prosedur. Ya, misalnya untuk menjadi tersangka itu harus ada minimal 2 alat bukti. Nggak bisa jadi tersangka hanya dengan asumsi dari polisi sebagai penyidik, nggak boleh. Kemudian peradilannya bagaimana? Nah, seperti bilang tadi, peradilannya itu harus kompeten. Ya, hakimnya harus kompeten, unbiased, tidak bias, tidak subjektif, dan adil. Nah, ini kawan-kawan yang harus dipahami, ya, baik secara teori maupun praktek. Teorinya seperti ini, idealnya seperti ini. Ya, untuk menjadi seorang hakim itu nggak mudah. Jadi nanti kalau kalian mungkin nanti ada yang jadi hakim, ada yang jadi calon hakim, misalnya, ingatlah baik-baik kalau surga dan neraka itu di sebelah kiri dan kanan kalian. Jadi kalau kalian baik jadi hakim, ya insya Allah masuk surga. Tapi kalau kalian zolim dengan jabatan kalian, ya kira-kira neraka lah. Ya, tapi itu intinya ya kawan-kawan. Jadi peradilan itu ya secara normatif dia harus kompeten. Jadi hakimnya harus pintar. Itu yang pertama. Hakimnya harus pintar, hakimnya harus objektif, hakimnya tidak boleh bias. Kalau hakimnya bias, ya kalau hakimnya misalnya punya praduga, wah ini kayaknya orang nggak asik nih, ini kayaknya orang penjahat nih. Dari wajahnya aja sudah wajah penjahat, pasti salah, nggak boleh tuh. Orang seperti itu nggak layak jadi hakim. Nah yang terakhir penahanan. Ya jadi ketika prosesnya peradilan sudah berakhir, ya ditahan kemudian dipidana. Ya kan di penjara lah ibaratnya. Ya kalau kita nyebutnya LP, lembaga pemasyarakatan. Kenapa sebut lembaga pemasyarakatan? Ya tujuannya supaya orang-orang yang masuk LP itu nanti keluarnya jadi orang lebih baik, dimasyarakatkan. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu.
Ya, jadi kalau kita secara empiris melihat banyak sekali LP-LP di Indonesia yang masih jauh dari kata layak. Ya, jadi memang tapi mungkin ada pendapat begini, tapi kan Pak penjara itu kan Pak bikin orang biar jera. Oh benar ya. Jadi penjara itu juga tidak boleh begitu nyaman seperti penjaranya para koruptor. Ya. Saya lihat ada penjara di Jakarta Timur tuh, ya itu penjara para koruptor. Itu bahkan ada TV, ada kasur dan lain-lain pernah disidak itu. Nah, itu juga keterlaluan. Ya, jadi penjara tidak boleh juga terlalu nyaman, tetapi juga tidak boleh yang tidak berkemanusiaan. Ya, misalnya banyak Bapak nggak tahu sekarang, semoga sudah lebih bagus ya, tapi dulu ada LP yang misalnya kapasitasnya 20 orang maksimal, ya, dipaksa untuk 60 orang misalnya. Wah, ngeri sekali ya. Jadi bayangkan kalian ada suatu ruangan yang sebenarnya diperuntukkan untuk 20 orang tetapi diisi oleh 40 orang. Itu jadi sarden orang. Nah, jadi bagaimana kita mau bikin orang lebih baik ya. Jadi kan LP itu kan tujuannya yang masuk LP itu lebih baik ketika dia keluar. Tapi bagaimana mau bikin orang lebih baik kalau keadaan LP-nya tidak mendukung. Nah, itu kawan-kawannya. Jadi penahanan ya atau pidana kurungan itu juga harus berkemanusiaan. Tapi juga tentu tidak boleh yang terlalu nyaman seperti para koruptor tersebut. Oke, Bapak rasa cukup untuk minggu ini, pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiga kita lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.